Kota termacet di Asia Tenggara nomor 2, Pak Alex. Bagaimana Anda melihat ini? Mungkin kalau macet kita tidak bisa berbicara lebih jauh ya, tapi saya ingin tahu apa aja Pak yang menjadi tantangan-tantangan dari industri otomotif di tahun 2023 ini yang mungkin sebenarnya di tahun 2022 ini udah menghantui Pak. Salah satunya mungkin kelangkaan chip semikonduktor. Apakah hantu-hantu tersebut akan masih menghantui di tahun 2023 ini, Pak? Bagaimana Anda melihatnya? Eh, Begini, Mbak Pinas. Jadi isu macet ini sebetulnya saat ini Jakarta bukan nomor dua di Indonesia, nomor satu di Indonesia sekarang. Kalau Mbak tahu itu di kawasan saya di Morowali itu kalau pertukaran shift karyawan itu macetnya juga luar biasa. Nah, itu kita lihat sebagai faktor satu, itu menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi, ada kegiatan ekonomi. Coba bayangkan selama COVID dulu jalan itu sepi. Artinya tidak ada kegiatan ekonomi. Jadi ini adalah satu akibat dari keberhasilan dan kegiatan ekonomi. Saya kira itu kita jangan terlalu mengeluh masalah isu kemacetan. Yang perlu kita tangani adalah bagaimana menangani kemacetan ini, pengaturannya. Beijing dulu itu adalah kota yang paling macet. Saat ini ada area di kota Beijing itu yang hanya boleh dimasuki oleh kendaraan dengan kendaraan listrik. Itu pengaturan. Nah, yang kedua, bahwa Jakarta itu macet pada jam-jam tertentu, itu memang satu hal kenapa mobil listrik ini perlu kita introduce. Karena emisi yang dikeluarkan oleh mobil konvensional itu dalam bentuk gas CO2 itu adalah luar biasa. Di sisi lain, mobil listrik ini tidak mengeluarkan gas emisi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam proses berkendaraan ini, maka kita juga harus memanfaatkan public transportation kita yang mulai membaik ini. Sehingga tidak harus seorang eksekutif itu pergi ke kantor dengan mobil pribadi dengan isi satu orang dengan konsumsi gasolin 1 kilometer 1 liter per 7 atau 6 kilometer. Saya kira itu adalah bentuk pemborosan yang tidak perlu. Nah, Baik, Pak. terakhir untuk kita ke depan ini menurut saya memang kita sudah harus distribusikan pusat-pusat pertumbuhan dan perkantoran bukan lagi hanya terpusat di daerah-daerah yang CBD. Dengan teknologi digital sekarang, saya kira semua itu bisa kita lakukan. Jadi menurut saya Ya. ini kita harus syukuri sebagai berkah, hanya penanganannya yang harus kita intensifkan agar tidak terjadi kemacetan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Saya kira begitu, Pak Pinas. Iya, jadi otomotif ini disebelin tapi disayang juga Pak, karena memang meningkatkan, membantu perekonomian, juga terbukti membantu devisa. Nah, saya ingin ke Pak Herlioso. Selain yang tadi disebutkan oleh Pak Alexander, kira-kira tantangan-tantangan apa lagi yang mungkin bisa dihadapi di tahun 2023 ini oleh industri otomotif, Pak? Mungkin apakah chip semikonduktor ini masih akan terus berlangsung kelangkaannya? Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Bagaimana dengan biaya produksi yang mahal? Dari Pak Herlioso dulu. Ya, kalau kami melihat bahwa tantangan itu pasti ada, ya. Kita nilai tukar rupiah yang sedikit menguat itu juga menjadi satu tantangan. Kemudian juga kekhawatiran akan ekonomi global menyebabkan suku bunga meningkat. Itu juga akan menjadi tantangan karena bagaimana kita bisa memberikan pembiayaan yang terjangkau untuk masyarakat. Itu salah satu tantangan yang terjadi. Tapi kami optimis bahwa kami akan mampu mengalahkan semua tantangan tersebut karena pemerintah pun juga tidak tinggal diam. Pemerintah sudah melakukan beberapa alternatif, salah satunya Bank Indonesia sudah menahan supaya suku bunga tidak naik dulu, Ya, gitu ya, itu ditahan. yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Itu satu yang positif yang kami lihat bahwa masih ada chance untuk kita terus berkembang. Oke.
Saya ke Pak Arief. Pak Arief Ya, melihatnya bagaimana Pak Arief di tengah nilai tukar rupiah, suku bunga yang makin tinggi dan kejadian ini sebenarnya bukan bukan terjadi di hanya 2023. Sebenarnya 2022 sudah terjadi dan apa yang bisa kita ambil di tahun 2022 dan ditingkatkan lagi di tahun 2023? flashback sedikit sebetulnya dari apa yang kita lihat dari saat ini gitu ya. 2020 Morris Garage masuk ke Indonesia. Itu udah tantangan karena pada saat itu bersamaan dengan kami masuk bersamaan pula kita kedatangan tamu yang tidak diundang yang sebutnya adalah COVID gitu ya. Tapi with the resilient of us, pelaku industri otomotif bukan hanya Morris Garage, kita punya rekan-rekan yang sangat luar biasa di sini. Kita bisa lalui sampai dengan 2023. Masih ada karena COVID terjadi atau pasca COVID, microchip itu juga sesuatu hal yang akhirnya membuat sedikit tersendat as an product karena produksinya yang memang akhirnya tidak bisa memfulfill kebutuhan dari masyarakat. Dan kalau di 2023 kita melihatnya bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi pasar global juga mengalami hal yang sama. Positifnya di 2023 hal-hal tersebut sudah diantisipasi oleh kami as a pelaku industri otomotif. Bagaimana kita bisa memberikan satu vehicle yang saat ini bisa diterima secara langsung oleh konsumen tanah air untuk bisa digunakan untuk daily life-nya mereka gitu ya. Karena apa? Karena hal yang tadinya memang terjadi di 2022 yang tadi ditanyakan bahwa shortage microchip pasti terimpact ke dalam hal yang relate dengan produksi vehicle yang semakin sedikit. Si 2023 sudah diantisipasi, inden juga sudah bisa di-avoid untuk bisa segera diberikan satu hal yang baik untuk konsumen. Hal-hal itu sebetulnya yang perlu dicermati. Tapi kalau bicara tadi masalah kemacetan, hal itu juga memang satu indikasi bahwa saat ini roda perekonomian bergerak. Hal itu juga menjadi stimulasi bahwa pada saat kita melihat terjadi di jalanan sudah mulai macet, direction dari pemerintah kepada seluruh APM juga jelas bahwa tidak ada kata lain untuk beralih ke electric vehicle. Itu merupakan sesuatu hal yang challenge di saat ini untuk bisa segera diatasi untuk merubah hal-hal yang relate dengan elektrifikasi. Seperti itu. Oke, saya ingin membahas terkait tentang insentif. Mulai dari Pak Alexander dulu. Pak Alexander, bagaimana Anda melihat insentif PPNBM ini ya? Apakah masih sebenarnya diperlukan tahun ini, Pak? Baik Mbak, jadi saya kira begini, kami PT Sukonindo Otomobil itu punya pabrik di Cikanji. Kami memproduksi juga internal combustion engine seperti teman-teman yang lain, SUV kami produksi. Nah, sejak dua tahun terakhir ini kami sudah fokuskan strategi kami ke arah commercial vehicle, baik dia pickup yang internal combustion maupun electric vehicle. Nah, apakah perlu insentif ini? Saya kira begini, semua negara terutama untuk push electric vehicle ini memerlukan campur tangan pemerintah. Di Cina sendiri itu hampir 60 billion dolar dikeluarkan untuk bagi insentif bagi pembeli electric vehicle ini. Nah, demikian juga di Amerika saat ini Presiden Biden baru mengumumkan untuk green energy yang artinya bahwa mobil listrik ini perlu diberi insentif. Itu sebabnya GM sekarang sudah bersaing dengan Tesla di sana. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia memang perlu pemerintah memberikan insentif kepada dua hal. Pertama adalah bagaimana pembeli yang beralih dari internal combustion engine ke electric vehicle mendapatkan benefit dalam pengertian mungkin diberikan insentif dalam pembelian ini. Mungkin ya besarannya itu tergantung pemerintah keuangan negara tentunya, tetapi perlu diberikan subsidi untuk pembeli mobil listrik ini karena pada akhirnya mereka ini yang men-saving baik dia emisi maupun pembelian bahan bakar mentah kita yang import. Yang kedua bahwa untuk
mobil listrik ini saya bicara khususnya, ini sudah harus juga produsen ini berpikir untuk memproduksi di Indonesia agar dampak ketenaga kerjaan ini bisa dimanfaatkan oleh pekerja Indonesia. Dan dalam hal ini kami harapkan juga pemerintah memberikan insentif bagi produsen yang memproduksi mobil di Indonesia terutama EV meskipun belum sampai TKDN-nya di atas 60%. Dengan demikian pabrik dan konsumen itu bisa bertumbuh dan pertumbuhan kendaraan ini pemasarannya bisa sustain. Jadi intinya bahwa mobil listrik ini agak sulit untuk tumbuh dan berkembang tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk insentif yang mendorong orang membeli mobil listrik dan produsen yang memproduksi mobil listrik. Jadi saya kira soal masalah besarannya itu tergantung Baik, kepada kekuatan keuangan negara. Ya, Demikian, baik Mbak Pak Pina. Alex. Saya ke Pak Herlioso. Kalau tadi Pak Alex membicarakan penting nih untuk memberikan insentif mobil listrik ataupun kendaraan listrik jika memang green economy, cita-cita net zero emission benar-benar ingin tercapai di Indonesia. Nah, kalau sekarang saya ingin lagi kembali ke mobil-mobil konvensional. Apakah insentif PPNBM ini masih diperlukan, Pak, di tengah pertumbuhan ini terus terjadi meskipun PPNBM kemarin sudah berkurang pelan-pelan? Ya, kami melihat insentif ini tetap diperlukan oleh industri maupun oleh masyarakat. Karena yang menikmati sebenarnya bukan hanya industrinya, tapi sebenarnya insentif yang paling besar menikmati tentu saja masyarakat. Dan kami percaya bahwa pemerintah sudah mengkaji itu semua, mengingat yang namanya industri otomotif itu adalah salah satu industri mercusuar untuk Indonesia. Dan rantai pasok industri otomotif adalah salah satu yang terbesar di Indonesia untuk ekonomi Indonesia. Sehingga kami sangat mendukung apabila memang akan diberikan insentif, bahwa besarannya kita percaya bahwa pemerintah telah memperhitungkan dengan cermat. Oke, besarannya pemerintah telah memperhitungkan dengan cermat.